umur 20 kan ibaratnya kita kayak buku kosong gitu ya. Kita udah lulus, everything is organized dari sekolah, SMA, kuliah, kayak disodorin, terus apa? Jadi buku kosong. Find what do you want, dan basically time management ini juga ngajak untuk mengenal apa yang kita mau. Jadi tidak ada FOMO-FOMOan di sini, tidak ada melakukan sesuatu dan mengejar sesuatu karena kayak FOMO sama lingkungannya atau what other people are doing. Kayak your time is too precious to do that, ya nggak sih? Bener banget. Ya itu sih basically key takeaway-nya. Sebenarnya suka ngeliat orang-orang yang kayak, wih dia sukses muda banget nih, dia bisnisnya keren banget, atau dia kerjanya lancar banget. Dan when we shift our mind dibanding FOMO, tapi jadi feeling inspired, dan misal teman kita udah S2, instead of like, gila gue belum S2, belum gue ngapa-ngapain, gila gue gagal banget, it's actually a brilliant opportunity, lesson gitu loh. Jadi saat aku mau S2, aku udah punya teman yang bisa aku tanya-tanyain, kayak gitu sih. Halo semuanya, kembali lagi di Inner20s Podcast. Kali ini kalian ditemenin sama aku, Olive Hatim. Di episode kali ini episodenya agak spesial nih, karena agak berbeda dari episode-episode yang lain. Kita kali ini ditemenin sama Mary. Mungkin teman-teman juga udah tahu kalau Mary ini adalah co-author dari buku The Book of 20s yang baru aja rilis di akhir tahun lalu, bareng aku juga. Jadi kita berdua di sini akan membahas lebih banyak tentang gimana sih proses dari kepenulisan buku The Book of 20s, terus kenapa kita mau bikin buku ini, terus mungkin teman-teman ada yang udah kepikiran pengen beli tapi belum sempat beli, atau ada juga yang udah beli dan penasaran gimana behind the scene dari penulisan buku ini. Kita bakal bahas dan kupas tuntas di episode kali ini, so stay tuned. Oke, Mary, apa kabar? Kita udah lama gak ketemu. Aku kemarin lihat pas di Festival of 20s. Oh iya, it's very fun. Hi Olive, nice to meet you again. Nice to meet you too. Iya, jadi mungkin sedikit fun fact dari bukunya. We did everything online. Iya. Ya, we collaborate online. Bener banget. Ada beberapa yang nanya, ini kamu nulisnya kapan? Karena pada nggak nyangka gitu kalau kita lagi nulis sesuatu. Dan kita nulis semuanya full online ya. Betul. Dalam waktu 3-4 months, 3-4 bulan. Iya. Oh, cepet banget sih sebenarnya itu. Seru. Terus di Festival of 20s kemarin tuh juga ternyata banyak yang beli loh. Iya ya, mungkin orang penasaran sih buku fisiknya seperti apa, and then like what's inside the book. That's exactly what we're doing here. Kita bakal bedah bukunya ya guys. Oke. Aduh aku deg-degan sebenarnya karena aku biasanya tuh takut kalau melihat tulisan sendiri. Kamu gitu juga nggak? Aku seneng sih lihat. Kamu baru terbitin satu buku lagi juga ya kemarin. Oh iya, mungkin aku sekalian perkenalan diri juga kali ya. Boleh. So hi everyone, aku Mary. Full name is Fridericiana Mary. Aku co-author The Book of 20s bareng Olive. Aku collaborate Inner20s itu bareng Poppy's Dream. Jadi The Book of Dreams ini actually collaborated product between Poppy's Dream dan Inner20s. Dan aku salah satu co-foundernya Poppy's Dream. Poppy's Dream is an independent publisher. So we create our own books. We publish our own books with love, psychology, productivity, art, and culture behind it. Jadi The Book of 20s is one of our guided journal as our product. Oke, thank you Mary. Aku by the way ini fun fact juga. Jadi sebelum kita akhirnya kepikiran buat bikin The Book of 20s, aku tuh udah ngikutin Poppy's Dream sebelumnya jujur. Jadi dari pas The Book of Dreams aku tuh sempat lihat, dan dari dulu tuh kayaknya mungkin udah ada ya rasa-rasa pengen deh bikin juga gitu. Jadi aku nggak nyangka banget ternyata Inner20s akhirnya malah kolaborasi sama Poppy's Dream dan kita bikin The Book of 20s. Yes, it's a really nice angle juga. Kayak we took the book off dan highlight dari Inner20s
20s. So we create the Book of 20s. Basically, it's a guided journal for young adults to navigate their 20s. Jadi kalau The Book of 20s itu punya 7 chapters. Tapi di luar 7 chapters itu dimulai dengan intro. So finding their purpose, kayak what's the goal here, kayak what do you want to achieve. Karena semua chapter dalam 7 chapter itu akan sangat align dengan apa yang pengen dibawa di intronya, and then closed by charting your own path. So basically wrapping up all the chapters. Dari chaptersnya sendiri, as always, one of the big questions in our 20s is what do you wanna do after college kan? Kayak abis kuliah atau abis sekolah mau kemana, mau ngapain, mau S2, mau bisnis, mau corporate work, mau creative work. So there's a lot of questions yang, dan mungkin kalau aku balik lagi ke aku saat baru lulus umur 21 kali ya, karir kita tuh bingung karena kebanyakan pilihan, ya kan? Benar-benar. Di masa sekarang kita mungkin kebingungan karena kebanyakan pilihan. There's so many options. Jadi di chapter 1 itu bakal banyak, it's called career and ambition. Jadi mengenal diri sendiri, terus kayak proses membangun karir itu seperti apa, itu bakal di-guide. And also one of my favorite exercise itu facing career heartbreak. Yeah, so basically di proses kurikulum ini juga, I think when we discuss itu banyak, itu the topic comes easily, the exercise comes easily karena kita mengalami itu kan ya. Iya, mirip-mirip lah. So basically all the curriculums here are everything we want to know as 20s. Terus chapter 2. Oh, kamu ada mau bahas nggak tentang career and ambitions? What is the process? Kayaknya bener waktu itu kalau nggak salah ingat kita beneran sepakat kayaknya career and ambitions itu emang salah satu hal terpenting gitu, jadi langsung kita taruh nomor 1 ya, nomor 1 untuk membuka, karena eventually kan dari umur 20 itu udah mau siap-siap lulus kan, mungkin udah ada yang intern, ada yang udah part time mungkin teman-teman di sini. Kayaknya everyone is doing intern ya, belum lulus juga. Even belum lulus, jadi kayaknya dari umur 19 menuju 20 tuh udah siap-siap. Iya. Akhirnya aku sepakat sih itu di awal, career and ambitions. Pengen jadi apa? Iya, mau jadi apa? Kita bahas di sini. Iya, chapter 2. Relationship and connection. Wow, setelah karir, another big thing, relationship and connection. Mungkin kalau chapter ini, I think we agree kalau relationship kita nggak pengen cuma bahas hubungan like partnership, love partner, romantically gitu, yeah, cuma itu ya. Tapi kayak friends and family. Karena kalau love partner, obviously, karena I think in our 20s is the phase where everyone is seeking for long committed partner. Tapi beyond that, aku personally pernah experience friendship heartbreak. Terus on the topic of family, umur 20 tuh kayak we're saying goodbye to our family, kayak mungkin nggak tinggal bareng lagi, tapi there's no formal goodbye gitu loh, kayak everything, the environment is different. So I think that's the goal here. Gimana Olive? What's the exercise and what's the research? Karena Olive, aku create the curriculums, Olive did all the research. Wah, ini researchnya juga banyak yang personal experience kayaknya. Ini bener banget di soal relationship itu, kita kemarin juga kayak sepakat kalau relationship di umur 20-an tuh complicated banget ya. Bener-bener yang maybe first heartbreak nggak cuman di romantic, tapi di friendship, di family juga bisa jadi ada. Dan kalau nggak salah ini di awal tuh juga sempat dibuka sama networking yang coworker. Jadi ada juga yang kayak sama kolega di perkantoran juga di yang chapter 2 ini. Proses researchnya jujur itu banyak banget dari personal experience aku dan mungkin teman-teman di sekelilingku juga sih, karena aku juga banyak observe dari yang terjadi di sekeliling aku, teman-teman aku yang di umur 20-an juga. Dan itu benar banget, banyak banget kan yang baru merantau mungkin.
baru lulus kuliah akhirnya ngekos atau mungkin pindah nggak tinggal sama keluarga lagi. Terus yang romantic relationship-nya juga naik turun banget. Ada yang tadinya mungkin pacaran pas kuliah, terus nggak tahu setelah kerja mungkin berubah perspektifnya. Ada yang akhirnya menikah juga. Terus kalau yang soal friendship ini juga lumayan dibahas banyak di sini karena pertemanan juga mungkin berubah ya. Kita lulus kan ketemu teman baru di kantor dan mungkin udah beda lingkungannya, udah nggak ketemu lagi di kampus. Ini juga udah masa-masa yang tadinya sekolah kampus tuh kayak konstan aja, kita bisa selalu ketemu di kampus terus di kelas gitu. Setelahnya kita harus bingung mencari lagi bentuk pertemanan macam apa nih yang harus kita hadapin di umur 20-an. Itu kali ya di chapter 2 kurang lebih isinya. Chapter 2 Relationship and Connections is our longest chapter. Yes. Karena kalau aku personally, aku umur 20 kan ibaratnya kita kayak buku kosong gitu ya. Kita udah lulus, everything is organized dari sekolah, SMA, kuliah, kayak disodorin, terus apa, jadi buku kosong. And I think for me personally, our environment shapes us a lot. Jadi kayak what's normal and what's not. Yes. Kayak everything sih, kayak what's the pace here? What's the pace is our friends are doing? Mereka semua pada ambitious, getting their dreams. Itu kayak membantu kita untuk bermimpi juga atau execute our dreams. So itu ya, makanya exercise di chapter 2 ini fun fact-nya paling panjang. Bener. Kita lanjut dulu ya ke chapter 3, financial literacy. Heavy topic. Gimana nih kamu pas bikin bagian ini, Mer? It's very simple. Cuman 2 exercise, financial goal and financial independence. Karena financial literacy itu kan sangat erat sama goals, right? Tapi semua orang mungkin goalsnya beda-beda. Even starting pointsnya berbeda-beda. Jadi apa goalsnya basically di sini, tahu kamu KPI-nya itu apalah, ya kan? KPI-nya seperti apa? So financial goals ini kita breakdown pemahaman tentang keuangan dulu. Kayak are you familiar with savings, with investment, with bonds? Terus kayak kamu punya this certain target. Oke, kita reverse lagi. Ini gimana cara kita bisa achieve this amount in this target? Kayak misalnya umur berapa, kayak gitu. So it's very straightforward sih chapternya buat aku. Jadi banyak checklist exercise. Kayak mengenal lagi diri. Apakah kamu waktu kecil dulu diajarin tentang keuangan? Apakah kamu dari kecil udah mulai habit menabung? Mungkin itu bakal susah banget for some people. Karena it's a very vulnerable topic kan ya, finance. Tapi aku pengen, since the guided journal itself itu misinya pengen menemani tanpa menghakimi. Jadi hopefully with this very straightforward exercise on finance, teman-teman yang isi bisa tetap vulnerable untuk mengenal diri and really take the time to reflect on the exercise. Gimana menurut Olive? Agree. Jujur aku I wish I could have met this guided journal earlier gitu. Oh iya lagi. Iya gak sih? Karena aku juga salah satu orang yang gak terbiasa bahas soal financial literacy. Dan itu semacam topik yang agak tabu gitu kali ya, banget sih. Orang-orang di sekeliling aku juga. Jadi kita justru jarang membahas ini, padahal semakin tabu tuh menurut aku justru harusnya bisa dibahas bareng-bareng gitu loh. Apalagi kan ini konteksnya nggak cuman soal diri sendiri ya. Ada banyak dari kita yang mungkin jadi sandwich generation. Ada yang harus menanggung jadi tulang punggung keluarga. Jadi ini sengaja kita taruh di sini tadi bener banget tanpa menghakimi, karena kita paham banget pasti beda-beda starting point kita. Betul. Posisi kita sekarang juga pasti di umur 20-an sangat-sangat beragam. Jadi di sini sebisa mungkin yang ditaruh benar-benar lebih ke ngajak teman-teman untuk mengenal diri sendiri lagi aja, dan juga ya belajar dari basic banget. Jadi mungkin emang harus
ini dulu ya, mengenal diri sendiri dulu, baru kemudian tahu harus Iya. ngapain. Oh, I also wonder, mungkin ada teman-teman yang penasaran. Olive, kita kalau ngisi buku guided journal The Book of 20 ini, apakah harus berurutan atau enggak? Oh iya, ini kayaknya banyak Yang nanya. Iya, benar-benar. Enggak sih, kalau Enggak ya? menurut aku enggak. Kalau kamu gimana? Sama sih, enggak. This is not the book that you can feel in one sit, ya nggak sih? Yes. Kayak gak bisa, mungkin even satu hari cuman bisa satu exercise, atau bahkan for you to feel one exercise you need 2 days, 1 week gitu kan, to reflect kamu tuh mau apa, atau kayak what are you feeling right now. Itu butuh banyak refleksi ya. Aku juga kalau ngeliat story-storynya orang yang pakai The Book of 20 tuh kayak dipaksa, kayak susah banget gitu loh, tapi it's a positive heart. Apa ya, kayak susah yang baik, ya kan? Necessary step I think di umur-umur kita ya untuk kembali bahas ini, karena kan mungkin selama ini kita nggak mau gitu menolak untuk membahas gitu. Tapi di sini dipaksa, tapi yang baik, dan hopefully bikin kita jadi lebih baik juga sih. Betul, in a good way. Teman. Jadi nggak harus berurutan. Iya, tidak harus berurutan. Sebutuhnya aja. Bahkan gak harus seminggu beres, sebulan beres. Maybe you take 1 year to fill. Maybe for the rest of 2025 bisa diisi. Banyak. Dan gak harus di sini ya sebenarnya, bisa juga misalnya kan kita ada banyak prompt yang ditulis. Betul. Mungkin kalau kurang space-nya justru bisa dibawa ke jurnal yang lain, di jurnal yang kosong gitu. Oh, and I think what I really like about The Book of 20s itu banyak knowledge-nya juga, banyak research, banyak statistics yang mungkin kamu nggak sempat untuk ngisi, tapi kamu bisa baca dulu aja materinya. Yes. Jadi in every chapter itu ada knowledge-nya juga yang diberikan ya, yang Olive udah buat, kita udah research, and then you guys can feel anytime, kayak gitu. Itu lebih ke buat nunjukin juga sih kalau kita nggak sendirian. Iya benar. Jadi ada banyak banget case di luar sana yang sebetulnya mirip-mirip lah sama kita, dan ini terjadi nggak cuman di sekeliling kita, bahkan kayak di seluruh dunia. Ini juga terjadi di umur 20-an semua, guys. Basically to validate you're not alone. Yes. Oke, kita lanjut ya, Olive. Ke chapter 4. Ini menarik banget. Aku ini mau nanya ke Mary sih, karena tentang health and wellness. Mungkin kamu bisa share dulu nih soal health and wellness, dan juga mungkin kalau ada related experience bisa di-share juga. Oke. Health and wellness, okay. I think in our 20s, it's very heavy. It's a very heavy chapter, karena everyone might expect we do great and everything while maintaining our health and wellness. And that's the hard part. Yeah, that's the hard part, karena the only one who can take actions is you kan. Apalagi for you to exercise, to take care of your minds. Basically, I really like this chapter, health and wellness. Kita bagi 2, physically and mentally, kayak mental health and physical health. Exercise is very straightforward as well. Fitness goal, mental health check-ins. Even we have stress and anxiety log. Terus healthy eating karena aku kerasa banget sih. Aku juga personally aku suka dan berusaha untuk makan makanan yang bernutrisi, protein. Jangan lupa makan protein. Karena it really affects our productivity. Jadi tujuan chapter di sini basically to take care of your body kan. Our body needs energy to do everything else, kayak take care of your finance, your career, your relationship. You need a healthy mind and a healthy body to do that. Jadi basically for health and wellness itu sih bahasannya. Terus kenapa aku suka banget the mental health ones dan gratitude journal, particularly gratitude journal, karena aku baru kepikiran suatu persepsi
that our mind creates our reality. It's very inspired by one of the classic books, Haemin Sumin, Things You Can Only See When You Slow Down. Jadi ada satu paragraph yang aku suka banget. Basically dia tuh kan monk kan ya. Dia tuh baru lihat dia menceritakan, I think his fellow monk atau susternya yang di tempelnya itu dia lagi renovasi. Basically saat lagi waktu pasang lantai, suster ini melihat di mana-mana lantai kayak keramik-keramiknya. And then next week when they're planning to install the wall, misal wallpapers, all she see is wallpaper kayak laying on the floor. Padahal sebenarnya flooring, wallpaper, rocks itu tuh sudah di sana dari awal gitu. So basically what is the key takeaway is our mind creates the reality. Kayak apa yang kita pikirkan literally creates the reality. Kalau kita fokus ke all the good things, all the opportunities, we create a really positive and full of great affirmations on our reality gitu loh. Kayak kalau kita cuma melihat kegagalan, kita akan melihat semua kegagalan. Kalau kita mikirin kegagalan, kita akan melihat kegagalan. So I think this gratitude journal really helps to set our mind in the right path. Kayak at least in the midst of the chaotic 20s kita bisa tahu kalau we're learning, there's a lot of opportunities. Kayak gila, aku tuh tangga gagalnya masih pendek banget lah. Kayak in our 20s is a really great phase saat kita bisa lebih banyak gagal, at least sebelum kita berkeluarga misal. So I really like that part. Kalau kamu gimana, Olive? What's the research behind this? Aku suka banget penjelasan barusan. Tapi aku setuju sih, yang bagian yang kita pikirin tuh create our reality. Dan aku juga suka yang mental health check-in sebetulnya, karena kalau yang fitness, yang physically, itu penting karena kan tubuh kita adalah medium kita ya untuk bisa bergerak dan bisa melakukan apapun gitu. Tapi kalau misalnya pikiran kita nggak ada, maksudnya nggak present gitu, justru kita nggak bisa ngapa-ngapain bahkan dengan tubuh kita ini gitu kan. Tadi aku mau cerita soal apa ya? Soal ini. Kita di umur 20-an tuh sering banget, terutama di era social media kayak gini, sering banget mikirin yang jelek-jeleknya doang gitu kan. Dan dengan mindset kayak tadi, kalau misalnya yang ada di pikiran kita cuman buruk-buruknya aja, ya udah kita keluarnya tuh juga either output kita atau input yang kita dapat dari sekeliling kita tuh juga cuman jelek-jeleknya aja. Dan aku di sini juga sambil research, sambil nulis bareng kemarin, sambil belajar juga kalau mental health aku itu yang penting. Dan gimana caranya supaya aku bisa melihat dunia dengan lebih baik lagi. Dan lewat gratitude journal kita juga mengajak teman-teman ya Mer untuk kemudian lebih banyak feeling grateful, karena ternyata di keseharian kita tuh sebetulnya banyak banget hal-hal baik yang mungkin kelewat gitu. Kalau nggak salah ada salah satu research juga yang bahas kalau manusia itu emang lebih sering fokusnya sama yang jelek-jelek. Jadi let's say misalnya kita bikin buku, terus ada satu orang yang mungkin kasih hate comment dengan bilang saya bukunya jelek banget. Cenderungnya orang-orang itu bakal fokusnya sama satu hate comment-nya. That 1%-nya ya. Yes, padahal mungkin ada 100-200 orang di luar sana yang merasa sangat terbantu, yang merasa bukunya bagus gitu. Dan aku pengen lebih banyak mengingat itu sih, gimana kalau sebetulnya mungkin 99% yang terjadi di kehidupan kita di umur 20-an ini tuh sebetulnya gak buruk-buruk banget gitu, bahkan baik. Tapi gimana caranya supaya yang buruk-buruknya ini ya udahlah, kayak gimana cara kita mengubur ini dengan yang baik-baik ini. So I think mental health check-ins itu penting dan harus terus-terusan dilakukan ya di umur 20-an. Jadi itu wajar untuk merasa dan fokus ke negatif. So we need effort to put our mind in a positive side-nya gitu ya. Benar-benar. Bukan berarti nggak valid juga perasaan yang buruknya itu. Tapi gimana biar kita lebih positif outlook-nya. Really like it. Mental health check-ins. Yes.
Betul. Oke, kita move dulu ke next chapter. Yes. Chapter 5. Self-discovery and personal growth. Ini seru banget sih. Mungkin karena banyak bercandaan teman-teman tuh di umur 20-an tuh kita masa-masanya hilang dan kembali menemukan diri sendiri. Kamu setuju nggak? Setuju. Kayaknya hilangnya berkali-kali ya. Benar-benar. This chapter, self-discovery and personal growth, aku suka karena ini mengajak kita untuk explore di luar kuis-kuis yang ada, kayak ya MBTI. Yes. Jadi kayak, okay, you know your MBTI, and then what gitu. Nah, di sini diajak untuk mengenal personality kita, karakter kita, dan environment yang membangun diri kita. Jadi makanya this chapter is filled with 3 exercise, beyond the quiz, values and belief reflections, sama life timeline, past, present, future. Ini penting banget, and we intentionally put it in this chapter, past, present, futures, karena all our values and our characteristic is shaped throughout our childhood kan. Kayak dari kita kecil, gimana cara keluarga kita mentreat diri kita punya berapa saudara, dan gimana cara komunikasi, kita saling berkomunikasi. Di sekolah mungkin ada experience yang life changing, mungkin pernah ada ketemu guru yang kurang enak, dan itu mengefek confidence saat kita kuliah. So all those milestone, all those important events, kita ajak teman-teman ya untuk reflect lagi nih. Oh, mungkin aku kurang nyaman ketemu orang baru karena dulu sempat atau aku suka banget gambar dan aku pede banget sama gambaran aku karena dulu guru TK aku muji-muji aku dan aku ingat banget sampai sekarang. So that's the life timeline that we want you guys to create. Karena kan jarang ya, ngapain juga orang mikirin kayak aku dulu TK ngapain ya, SD ngapain, terus kayak bener-bener di map out influence-nya tuh apa. Tapi sebenarnya kalau bisa kita ambil beberapa events yang mungkin kita ingat, aku tuh kayak gini karena dulu seperti ini loh. There's this event, it could be unfortunate event, it could be fortune events, gitu. Gimana kalau menurut Olive? Seru banget sih. Ini personal growth karena mungkin selama ini kan seringkali yang berkaitan sama growth itu tuh career gitu ya. Oke, gimana nih growth-nya secara career path atau mungkin growth secara financial. Tapi masih jarang juga dibahas soal personal growth as an individual gitu. Kita grow-nya itu sebenarnya banyak banget selain yang mungkin ada hitungan-hitungannya di luar sana. Jadi di sini dimulai dari yang Beyond the Quiz itu tuh, ini sempat kita bercandain juga kalau nggak salah yang zodiak. Oh iya. Kita punya beberapa slot kayak quiz apa, and nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kalau bisa make it as our personality gitu kan. Jangan sampai misalnya kita berbuat apa terus bilangnya ya kan soalnya aku Gemini gitu. Bener-bener. I don't like that as well. Yes, right. Karena kayaknya adalah beberapa aku pernah mendengar atau ketemu orang yang akhirnya pakai itu sebagai argumen justifikasi karakter atau perilakunya. Benar. Apalagi kalau perilaku yang negatif. Betul. Kayak you cannot berlindung di balik itu. Exactly, karena aku cuma 12 ya. Sudah cuma 12. Masa sih cuma ada 12 kelompok orang di dunia ini? Kan enggak. Jadi itu yang kemarin mau kita sampaikan ya lewat Beyond the Quiz ini, kalau diri kita itu nggak cuman berdasarkan quiz, nggak cuman di-define sama zodiak, sama MBTI kita atau any kind of test lah. Terus makanya kemudian di berikutnya ada yang values and beliefs reflection. Di sini basically kita diajak untuk kembali memikirkan apa sih sebenarnya values yang kita pegang selama ini gitu. Terus beliefs apa yang membentuk kita hingga bisa seperti sekarang. Apakah ada yang mungkin udah bisa dilepas values-nya atau justru ada value-value baru yang akhirnya shaping ourselves dan ternyata bisa lebih dipakai ke depannya. Yang lebih gitu. Ini kayaknya salah satu chapter yang paling lama kali ya diisinya karena mungkin bisa dijadiin pegangan gak cuma di umur 20-an ya. Ya, values and beliefs goes a long way sih. Next one, Olive.
Next one, chapter 6 ini creativity and passion projects. Wah, ini seru ya. Kemarin pas kita bahas ini sebenarnya agak lumayan panjang juga kayaknya ya. Panjang banget. Soal yang ini ya. Sebenarnya beberapa nggak masuk final produknya sih. Yes. Walaupun seru-seru ya. Lumayan seru. Kemarin apa aja ya yang sempat nggak masuk? Aku lupa lagi. Kamu masih ingat gak? Aduh, ya hobi basically di-explore kayak goals hobinya apa, kayak how far do you want to take this hobi. Tapi kalau iya, kayak buku kita bisa 300 halaman. Iya, kepanjangan. Kemarin lumayan banyak yang di akhirnya di take out. Mungkin buat next project maybe ya. We don't know. Karena, aku ingat beberapa tuh kayaknya kalau nggak salah udah sempet ada yang masuk ke chapter-chapter lain juga. Oke. Dan salah satunya tuh yang writing prompt. Jadi kita kasih writing prompt dan jenis-jenis tulisan gitu. Ada free writing, ada journal writing. Jadi sebetulnya di bagian creativity and passion projects itu kita pengen ngajakin kembali memikirkan. Karena kan kita tuh mungkin gak begitu sering dibahas ya hobi dan passion project. Karena itu dianggap mungkin hal mewah setelah pekerjaan gitu kan. Tapi kalau bisa justru itu kembali diasah ya, karena kayaknya kreativitas dan juga project-project yang mungkin bukan berhubungan sama pekerjaan tuh juga membentuk diri kita sebagai individu gitu. Misalnya aku suka nulis, kamu mungkin suka menggambar? Aku suka atau masak? Mencari hobi baru juga bisa masuk, karena itu hal-hal yang mungkin gak menghasilkan uang atau mungkin gak berpengaruh dengan title kita di luar sana tuh. Justru itu yang membentuk diri kita nggak sih? Bener, dan it what makes exciting di luar kerjaan nggak sih? Kayak to have a hobby, to have a me time, dimana kita ngelakuin hal yang kita suka. Dan aku sih pengen highlight di sini creativity and passion project. Aku punya temen dan dia tuh mengkotakan dirinya. Aku tuh nggak bisa take CEO role, aku tuh manajer banget, aku tuh nggak bisa ngelit orang. Nah, I don't like that, karena guys, you're in your 20s, it's too early to say dan square your ability kan. Ya mungkin sekarang managers, and then you have to train, ikutan workshops, maybe ikutan communities as your passion project atau hobi. Dan eventually in your 30s, in your 40s, kayak you can lead, you can be the CEO, you can be the manager, you can be the product guy. Dan itu sih basically di luar pekerjaan ada dunia yang exciting, which is hobbies and passion project. So I really like the concept of making it just a passion, tapi sebenarnya mengasah skill. Jadi nggak lagi deh mengotakan. Jangan sampai teman-teman yang nonton ini, yang baca ini, udah langsung mengkotak-kotakan. Aku bisanya apa? Aku nggak bisanya apa? Aku bisa ini karena ini kerjaan aku nggak bisa ini karena ini bukan kerjaan aku. Padahal kan baru 20-an gitu ya ibaratnya. Bener-bener, aku jadi inget salah satu tren gitu di Twitter. Ada tren yang bilang introduce yourself without mentioning your job. Oh iya. Terus akhirnya aku seneng banget sih ngelihat itu. Iya. Karena orang-orang bikin mikir sih. Iya, bikin mikir, terus aku siapa ya di luar pekerjaan ini. Terus akhirnya orang-orang ended up mentioning their hobbies. Dan aku happy banget. Oh ternyata temen aku jadi tahu gitu loh. Oh ternyata dia yang selama ini aku tahu mungkin misalnya social media specialist, ternyata dia juga menggambar, dia juga bermusik. Iya. Dan di sini kurang lebih itu ya yang mau kita ajak untuk di-explore lagi. Apalagi di umur 20 ini kita bisa start banyak banget hobi sih. Next one. Last chapter. Life skill and adulting. There's a lot of research sih di sini. Olive mau cerita nggak? Wah, ini life skills and adulting kayaknya kita rasa cocok ya untuk menutup chapter-chapter yang lain, karena at the end of the day kita butuh life skills yang cukup dan butuh paham kayak what is adulting. Sebetulnya kita mungkin masih dalam proses pencarian juga sih. Masih? Ini juga sama-sama mengajak teman-teman untuk kembali refleksikan. Mungkin tadi udah dapat tuh 6 chapter yang berhubungan sama yang dilakukan di sehari-hari. Ini lebih general.
Jadi di bagian akhir ini dibahas lagi what is life in our 20s. Jadi kembali diajak refleksi, berpikir mundur lagi tentang diri sendiri. Terus ada juga soal time management tips dan juga sailing life. Nah, kenapa time management di sini ada? Itu karena lagi-lagi kita waktunya terbatas ya, meskipun mungkin umur 20 tuh rasanya masih muda ya. Of course, we're still young. We still have so much time to do a lot of things, tapi tetap aja waktu terbatas, dan itu juga yang harus kita pikirin nih, kira-kira di umur ini kita mau ngapain dan apa sih yang deserve untuk kita bisa spend waktu melakukannya itu. Jadi di sini dikasih tips kira-kira what can we do to manage our limited time in life. Dan di sailing life itu lebih ke penutup ya, mungkin konklusi dari semua chapter yang lain dan apa yang bisa kita ambil key takeaways-nya mungkin kayaknya ada di akhir ini. Kalau buat aku time management is a very interesting topic. Karena kalau umur 20-an, from what I see and from what I experience, itu kayak waktu banyak banget gitu. Malah waktu kayak dibuang-buang lah ibaratnya. So don't do that. Find what do you want. Dan basically time management ini juga ngajak untuk mengenal apa yang kita mau. Jadi tidak ada FOMO-FOMOan di sini. Tidak ada melakukan sesuatu dan mengejar sesuatu karena kayak FOMO sama lingkungannya atau what other people are doing. Kayak your time is too precious to do that, ya nggak sih? Bener banget. Ya itu sih basically key takeaway-nya. Iya, soal buang-buang waktu bener banget. Iya kan? Kayak kita belum bahas FOMO deh. Iya, mungkin padahal di next kita bahas kan. FOMO itu bener banget, lagi-lagi karena social media mungkin ya. Kita wasting our time scrolling, doom scrolling. Aku guilty, masih sering. Tapi akhirnya FOMO. I don't think it's a bad thing untuk mencari referensi. Jadi mungkin positifnya adalah we keep seeking on what's good and what's better, ya nggak sih, kayak we keep stretching our limit lah in our 20s. Jadi aku tuh sebenarnya suka ngeliat orang-orang yang kayak, wih dia sukses muda banget nih, dia bisnisnya keren banget, atau dia kerjanya lancar banget. Dan when we shift our mind dibanding FOMO, tapi jadi feeling inspired, dan misal teman kita udah S2, instead of like, gila gue belum S2, belum gue ngapa-ngapain, gila gue gagal banget, it's actually a brilliant opportunity, lesson gitu loh. Jadi saat aku mau S2, aku udah punya teman yang bisa aku tanya-tanyain, kayak gitu sih. Iya, bener tentang FOMO ini. Iya, instead of being jealous mungkin justru ini ya, kita bisa jadikan teman-teman ini untuk berbagi. Itu basically cutting your learning cost. Simple a lot. Dibanding nanya-nanya orang asing, basically a legit learning cost. Kayak cut down. Yes. Gimana Mer? Ini udah menuju akhir. Aku mau bacain satu quotes di opening buku yang aku suka. Your 20s are meant for trying, failing, growing, and thriving, without any pressure to fit into a mold. There's no right way to live them. Jadi basically in this chapter, in this very specific closing chapter, kita pengen ajak teman-teman ya, what we're trying to do is to guide you, tapi nggak ada langkah blueprint yang tepat untuk do your life. Jadi basically this chapter concludes everything we have discussed, juga mengingatkan ke teman-teman kalau this is your life, we're here to guide you, you have the power to create your own reality. Yes. Gimana kalau Olive? Bener-bener, iya aku ingat sih rasanya pas menutup itu kan akhirnya kita menulis juga membaca kan akhirnya, dan di saat itu juga aku langsung tersadar kalau ya there's no right step aja for everyone sih. Mungkin yang ada di sini
kita bikinnya se-adjustable dan se-flexible mungkin, jadi bisa diaplikasikan ke kehidupan kita masing-masing. Dan itu aku langsung keinget banget pas akhirnya selesai menulis buku ini dan juga membacanya kembali, langsung keinget kalau mungkin kalau selama ini aku merasa wah ini aku masih kurang banget, aku mungkin ada langkah yang salah segala macam, aku jadi keinget enggak gitu, karena kehidupan kita tuh sangat-sangat unik dan sangat-sangat berbeda dari satu sama lain. Jadi lagi-lagi aku langsung it's okay, I'm in my own pace. Bener. Everyone else too. Itu sih. Everyone is doing their life. Yes. Kayak this is their first time living. Even our parents. Dan setting the pace sih bener, kayak pace semua orang beda-beda, starting pointnya beda-beda. Itu yang pengen kita reaffirm ya di chapter ini. Betul, kayaknya emang harus beli sih teman-teman. Semoga dengan penjelasan kita dan cerita kita and behind the story of making the Book of Twenties, mungkin teman-teman bisa semakin relate dan resonate. If you are resonate, jangan lupa untuk check out. Check out guys. Dan mungkin sebagai penutup juga buat teman-teman, selain The Book of Twenties, di Nartari sendiri kita juga punya produk-produk berupa konten yang juga bisa ditonton mungkin sebagai teman untuk mengisi ini. Kita ada YouTube, podcast di YouTube maupun di kanal-kanal yang lain, jadi bisa sambil didengerin juga. Mungkin ada expert-expert yang bisa jadi teman kalian, jadi sembari divalidasi juga nih lewat podcast. Dan juga kalau misalnya suka sama tipe guided journal kayak gini, bisa langsung aja ke Poppy's Dream. Betul, teman-teman kalau suka dengan guided journals, you like the concept of guided journals, bisa mampir ke Poppy's Dream. We're an independent publisher. Kita punya 3 buku, The Book of Dreams, The Book of Executor, and The Book of Twenties. 3 ini punya angle dan misi yang berbeda. Kalau masih pengen explore mimpi, you can find The Book of Dreams. Kalau pengen tamparan-tamparan biar mengexecute action-action yang sudah ditulis di The Book of Twenties, bisa beli The Book of Executors. Gitu. Itu sih dari kita. Ya, oke, thank you so much, Mary. I think ini kita udah komprehensif banget sih untuk ditonton ulang sama teman-teman. Mungkin mau lihat juga obrolan-obrolan singkat kita terkait proses kepenulisan buku ini. So I think that's all from us today. Thank you so much for watching and see you again next time. Bye.